Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang unsur feast sebelum dosa. Jadi, saudara-saudara, kita tahu bahwa ada orang-orang yang menyimpulkan bahwa feast sudah dipakukan di kayu salib karena feast itu to offer, sacrifice, and offering. Jadi kenapa mereka menggunakan ayat Imamat 23 ayat 37? Karena mereka memakai kata to offer untuk menarik kesimpulan mereka. Jadi mereka katakan bahwa feast baru muncul di zaman Musa dan fungsinya untuk offer, sacrifice, and offering. Kalau fungsinya feast adalah untuk sacrifice and offering, itu berakhir, artinya feast-nya pun berakhir. Dan kalau tidak ada kata to offer, sebenarnya tidak ada perbincangan sama sekali. Kenapa mereka sangat yakin ini baru ditambahkan di Sinai? Karena di Sinai ini adalah lokasi awal feast diselenggarakan atau diberikan perintah untuk keep the feast yang sebelumnya tidak pernah ada perintah untuk diselenggarakannya feast. Jadi dengan kata to offer, ini menjelaskan bahwa feast itu untuk offering. Dan diperkuat dengan dukungan tidak ada perintah untuk keep the feast sejak awal sampai Sinai. Feast yang hanya untuk offering ini bisa patah di tempat kalau sebelumnya ada perintah untuk observe the feast. Karena sebelumnya tidak ada perintah untuk observe the feast, artinya feast ini baru ditambahkan di Sinai. Dan sebelum Sinai sudah ada korban. Kalau baru ditambahkan di Sinai, artinya selama ini feast itu tidak penting. Jadi kalau ditambahkan pun di Sinai bukan karena feast itu penting. Dan kita tahu bahwa korban dan persembahan tidak pernah berubah sebelum Sinai. Dan feast yang ditambahkan di Sinai itu untuk korban yang tidak berubah. Dan ketika kita lihat bahwa korbannya tidak berubah, artinya waktu ditambahkan di Sinai bukan main keterlaluan tidak pentingnya. Jadi apakah kita bisa lihat bahwa feast ini benar-benar keterlaluan tidak pentingnya? Karena korbannya tidak berubah waktu di Sinai. Atau sama seperti sebelum Sinai. Karena kalau misalnya feast ini penting, artinya ada unsur perubahan dari korban. Karena korbannya tidak ada perubahan, artinya itu menjelaskan bahwa feast yang ditambahkan ini nggak penting. Karena korban yang sebelum Sinai itu bisa berjalan dengan mantap tanpa feast. Itu menjelaskan bahwa feast tidak penting. Jadi kalau feast ditambahkan di Sinai, sebenarnya tidak ada bedanya dengan ditambahkan 1 bulan setelah Adam dan Hawa keluar dari Eden. Karena ada jangka waktu di mana korban bisa dijalankan tanpa feast. Jadi kenapa feast baru ditambahkan di Sinai? Kalau feast itu tidak ada bedanya dari segi kepentingannya. Ketika kalau kita bilang setelah 1 bulan mereka dikeluarkan dari Taman Eden atau 1 bulan setelah kejadian 321. Pertanyaannya kenapa digede-gedein ditambahkan di Sinainya? Jadi kita ulang sekali lagi premisnya. Di Sinailah feast ditambahkan untuk alasan korban. Dan baru ditambahkan di Sinai. Yang menguatkan adalah sebelumnya nggak ada feast. Jadi walaupun ditambahkan di zaman Abraham, Nuh, Adam semuanya sampai 1 bulan setelah kejadian 321 posisi mereka sudah kuat dan tidak merubah posisi mereka yang sudah kuat mengenai feast itu nggak penting. Feast itu kalau misalnya offering nggak ada ya feastnya nggak ada. Jadi walaupun kita majuin ke sebelum Sinai, contohnya di zaman Abraham, Nuh, Adam, itu semua tidak merubah nilai feast yang tidak penting. Atau posisi mereka tetap kuat. Pertanyaannya kenapa mereka harus mati-matian mempertahankan feast ditambahkan di Sinai? Jadi kalau begini reasonnya, artinya ada yang mereka mau jaga sebelum Sinai. Karena kalau feast itu sudah ada sebelum Sinai pun sama nilai nggak pentingnya. Jadi contohnya kita mundur ke zaman Abraham, ke zaman Nuh, Adam sampai kejadian 321.
Dan kita bilang di Kejadian 3:21, feast dan offering sama-sama ada. Kalau sama-sama ada, definisi to offer ini sudah nggak ada artinya. Artinya bisa saja feast itu sudah ada sebelum offering, dan bisa saja feast itu lebih penting. Jadi kita lihat di sini, kata to offer ini hanya bisa dikuatkan kalau sebelumnya tidak ada feast. Jadi kalau offering dan feast itu di satu awal yang sama, menjadi lemahlah pengertian atau kesimpulan mereka. Karena kata to offer ini hanya kuatnya di setelah Kejadian 3 ayat 21. Kalau kata to offer-nya jadi lemah, artinya bukan itu arti to offer, bukan kesimpulan mereka arti to offer, dan perlu ditelusuri dan digali. Jadi kesimpulan sejauh ini, kalau kita tempatkan feast baru ditambahkan di Sinai, itu kita tahu bahwa feast tidak penting. Karena ada jangka waktu di mana korban bisa jalan sendiri. Mau kita mundur, selama ada jangka waktu, ada gap waktu di mana feast nggak dibutuhkan, korban bisa jalan sendiri, artinya feast nggak penting. Jadi memang benar-benar feast itu to offer, sacrifice, and offering. Tetapi ketika kita mundur sampai Kejadian 3:21, kalau kita coba tempatkan di situ feast, dan Kejadian 3:21 ini adalah awal sacrifice. Jadi feast dan sacrifice memiliki awal yang sama. Dan kalau misalnya nggak ada gap waktu di mana korban jalan sendiri-sendiri dan Tuhan berikan di titik yang sama, artinya feast kita lihat ada pentingnya. Ataupun kita bisa mundur lagi di mana bisa saja ada feast sebelum Kejadian 3:21 tanpa offering. Jadi untuk membuktikan ini, kita harus buktikan bahwa sudah ada unsur feast sebelum dosa. Karena itulah yang menumbangkan apa yang kuat di Leviticus 23 ayat 37. Jadi ketika kita mulai meninggalkan Sinai untuk mundur menuju ke Kejadian 3 ayat 21, fondasi mereka mulai kecabut. Dan lama-lama kalau mereka tidak bisa menumbangkan reason-reason kita, ujungnya akhirnya adalah olok-olok. Jadi kita harus siap juga mental kita untuk diolok-olok atau sudah diserang personal. Bukannya malah membuktikan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Nah, apa unsur feast sebelum dosa? Kita tahu kata feast itu artinya moed. Dan moed itu kita temukan di sebelum dosa. Walaupun feast itu baru diperintahkan untuk di-keep di Sinai, tetapi unsur feast-nya sudah lama ada. Tidak dibilang sebelum Kejadian 3:21 untuk keep the feast, tetapi yang ditekankan adalah adanya unsur feast. Jadi unsur feast ini kita temukan di Kejadian 1 ayat 14, yang mana bahasa Hebrunya adalah moed, yang artinya waktu yang ditentukan untuk assembly bersama atau holy convocation yang ditetapkan waktunya. Dan waktu yang ditetapkan itu bisa saya lihat dari benda-benda penerang di langit. Jadi, benda-benda penerang yang digunakan untuk menentukan appointed time-nya sudah ada di hari keempat. Tetapi tidak dibilang ya, di hari keempat sudah keep the feast. Jadi sejauh ini, Tuhan sudah ciptakan bintang, bulan, matahari untuk ketika manusia diciptakan tahu kapan gather together-nya, atau untuk holy convocation bisa tahu waktunya kapan. Jadi nggak ada masalah untuk menetapkan dulu yang menentukan waktu, baru nanti setelah manusia ada, baru mereka gather together. Nggak masalah kan untuk membuat kalender tahun 2024 di tahun 2023. Jadi kita nggak bilang bahwa di hari keempat sudah ada feast, ikan aja belum ada, binatang aja belum ada. Itu benda-benda penerang digunakan untuk nanti Adam dan Hawa assembly, holy convocation. Sama seperti di Sakarya 6 ayat 13, konsel antara bapa dan anak yang merancangkan rencana keselamatan sudah direncanakan sebelum manusia, makhluk hidup semua diciptakan. Jadi gak ada masalah kalau sudah ada benda penerangnya sebelum feast-nya. Dan benda-benda penerang itu bukan untuk ikan gather together.
Kalau Tuhan sudah tetapkan kalender surga di langit, itu nggak ada salahnya. Jadi sejauh ini mereka tidak bisa buktikan bahwa apa yang kita buat ini salah. Karena hari keempat itu benda penerang yang nanti digunakan Adam dan Hawa untuk mereka gather together. Karena benda penerang itu untuk menentukan season itu moed, untuk appointed time. Mereka assembly, gather together untuk worship God. Ditentukan oleh benda penerang. Jadi kalender untuk menentukan appointed time-nya sudah ada sebelum dosa. Ingat ya, waktu Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6, rumah Edennya sudah di-furnish, sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Dan kalender untuk keep the feast-nya pun sudah ada digantung di langit. Jadi nggak masalah kalau di hari keempat Tuhan sudah tetapkan benda-benda penerang untuk mereka keep the feast. Marilah kita gunakan kita punya reason untuk mereason hal-hal yang masuk akal, yang jangan sampai reason kita ini malah mengolok-olok intelligence kita punya pencipta. Yang kita defense ini bukanlah oknum-oknum tertentu manusia, tetapi yang kita defense ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau itu nggak masuk akal dan nggak reasonable, ya kita harus bilang ini nggak reasonable. Karena Tuhan kita ini adalah God of reason. Tuhan aja ajak kita di Yesaya 1 ayat 18, let us reason together. Masa kita punya pembahasan-pembahasan ataupun hal-hal yang kita bilang, oh ini salah, ini benar, nggak masuk akal. Karena itu nggak bisa dijadikan patokan kebenaran kalau tidak masuk akal. Hal-hal yang bisa dijadikan patokan kebenaran adalah hal-hal yang reasonable. Dan kita sudah buktikan bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal kalau kita mau mempertahankan feast itu dipakukan di kayu salib, karena offering and sacrifices-nya juga sudah dipakukan di kayu salib. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Biarlah saudara-saudara terberkati, kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya.